Halo, selamat datang kembali di channel saya ini dan kita masih bertemakan tentang edukasi dan kita sekarang kedatangan pengajar ya, tenaga pengajar yang dimana di video-video sebelumnya kita mengundang anak-anak sekolah dan membicarakan tentang impian mereka ketika mereka sudah lulus dari SMA. Nah, merujuk dengan video-video kita sebelumnya juga, kita akan tanya-tanya dulu nih, gimana cara gurunya untuk membimbing anak-anaknya tersebut dan kira-kira apakah ada trik-triknya buat mereka agar lebih termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau setidaknya kuliah lah ya, atau kalau memang tidak kuliah mereka itu bekerja. Dan kita sudah kedatangan tamu di sini, tenaga pengajar sekaligus guru yang mengajak teman-teman kita tadi di sini berkumpul untuk podcast bersama kita di channel ini, bersama dengan Bapak Rahmat Cahyadi. Ya, Bapak Rahmat Cahyadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat aja. Gimana Pak Etro? Sehat saja. Mental kena nggak? Enggak, mental. Oh nggak kena mental. aman. Memang luar biasa karena dengan bantuan Pak Rahmat ini saya bisa menghadirkan adik-adik kita tadi untuk bicara tentang progres mereka ke depannya. Nah, yang mau tanya dulu nih, Pak. Ya. Bapak ini wali kelas atau tidak nih? Ya, kebetulan saya wali kelas di sini. Saya wali kelas di SMK Negeri 4 itu di kelas 2, tapi yang tadi hadir itu itu merupakan perangkat OSIS. Oh, perangkat OSIS. Jadi, Oh, berarti Bapak ini pembina OSIS? Oh, benar. Sekalian pembina OSIS juga. Oh, jadi pembina OSIS juga sekalian. Mau yang saya tanyakan nih, tadi kita udah dengar ya, di video kita sebelumnya kita udah dengar bahwa banyak juga ternyata perangkat-perangkat OSIS ini yang belum punya niat untuk kuliah, mereka pengennya kerja. Nah, kalau menurut Bapak pribadi, dengan melihat konten yang tadi, kira-kira ada perasaan seperti apa sih? Kalau saya sebagai dari sekolah SMK, kebetulan kami itu kan SMK kan, Iya. Sekolah Menengah Kejuruan. Emang fokus kami kalau SMK itu emang untuk langsung kerja ketika mereka tamat sekolah, mereka langsung kerja, tapi sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Seperti tadi kan itu yang hadir itu jurusan perawat sama farmasi. Iya, benar. Benar ya. Jadi mereka harus benar-benar mempunyai kompetensi atau keahlian sesuai dengan jurusan mereka. Makanya ketika kita tamat SMK, memang diarahkan yang pertama itu adalah kerja dulu. Kerja ya. Kerja. Makanya kalau di SMK itu ada istilah BMW. Apa itu BMW? Bekerja, melanjutkan dan berwira swasta. Jadi kirain tadi merek mobil BMW dan bukan ya, hampir sama karena mungkin diambil kesingkatan kan. Ya, Jadi yang pertama itu bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Berwirausaha. Makanya tadi dari yang saya dengar dari anak-anak, mereka banyak kan ketika tamat, mereka itu langsung pengen kerja, bukan melanjutkan. Makanya pilihan keduanya baru melanjutkan. Oh gitu. Nah, jadi karena kita udah cerita tentang BMW ini ya. Tadi saya sempat tanya-tanya juga sama adik-adik kita itu tadi. Kira-kira langkah apa yang mereka lanjutkan untuk mendapatkan cita-cita mereka? Dan ternyata mereka masih ngambek. Kira-kira nih, kalau di sekolah yang Bapak ajarkan itu, apakah ada program tersendiri untuk meningkatkan atau setidaknya memberikan motivasi kepada mereka agar punya planning yang jelas gitu? Karena kalau kayak tadi kan planningnya tuh masih ngambang gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak? Kalau menurut saya secara pribadi itu tergantung dengan guru yang masuk ke kelas mereka. Makanya kalau dalam di guru itu, ketika kita baru masuk kelas, kita harus memberikan motivasi dulu. Memberikan motivasi apa sih keinginan anak? Ketika motivasi, baru kita mengarahkan mereka untuk ke pelajaran. Fokus pertama itu memberikan motivasi dulu. Ketika mereka masuk farmasi, apa sih tujuan kalian masuk farmasi? Apakah benar nanti cita-cita kalian mau jadi apoteker atau asisten apoteker? Kalau mau perawat, apakah benar langsung jadi perawat atau gimana? Makanya di sana ditekankan untuk memotivasi anak-anak sesuai nggak dengan keinginan mereka ketika mereka tamat sekolah nanti. Jadi tapi mungkin tadi ada teman kita juga, adik kita tadi, dia ambil keperawatan, tapi dia pengen jadi pengacara. Nih gimana nih ceritanya? Nah, itu kelebihannya kalau SMK ya. Kalau SMK itu kan kita, kalau SMA misalnya saya SMA nih. Iya. Kalau SMA ketika mereka tamat, mereka bisa milih kemana aja. Iya. Nah, tapi kebanyakan orang salah kaprah ketika mereka tamat SMK, mereka harus sesuai dengan jurusan. Oh iya. Tapi itu tidak ya, poinnya itu tidak. Karena ketika mereka di SMK, mereka bebas memilih apa aja. Bebas ya. Misalnya dia jurusan farmasi, dia masuk perawat boleh. Boleh ya. Misalnya dia jurusan bagian perawat, dia mau pengacara, bagian mau ke ekonomi, mau hukum, itu boleh tetap. Boleh ya. Jadi tapi ketika SMK mereka mempunyai keahlian lebih. Itu makanya beda dengan SMK sama SMA. Makanya kemarin saya pernah ingat kata-kata Jokowi, memang diarahkan anak ini untuk masuk SMK. Jadi ketika mereka tamat
dari SMP sekolah menengah pertama Hmm. melanjutkan langsung SMK, diarahkan oleh Jokowi itu masuk SMK karena ketika tamat SMK mereka mempunyai keahlian. Hmm. Beda dengan SMA. Kalau SMA kan dia hanya mungkin cuma pengetahuan umum. Ya, saya Iya. bukan membanding-bandingkan, ini untuk gambaran aja Iya, bagi iya. Karena teman-teman saya ya. juga SMA dulu Ya, nggak itu SMK. itu bedanya antara SMA dan SMK. Makanya mungkin sesuai dengan program Jokowi, anak-anak itu diarahkan untuk masuk SMK. Ketika mereka masuk SMK, mereka punya keahlian dan itu bisa langsung kerja. Makanya program SMK itu BMW bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Wirausaha ya. Jadi pas BMW. Iya, iya. Kan Nah, gitu. kalau dari kita cerita tentang istilah-istilah dulu nih. Ya, ya. Kalau istilahnya tadi kan BMW. Nah, kalau ada istilah lainnya, kira-kira program yang digelontorkan oleh pihak sekolah itu, misalnya apa aja tuh untuk mendapatkan atau setidaknya membantu adik-adik kita tadi mencapai cita-citanya. Programnya apa aja? Gitu? Kalau di sekolah-sekolah tertentu ya, sebenarnya saya lihat tuh dari visi misi sekolahnya, Pak. Karena ketika sekolah itu bagus, pasti dia akan mementingkan kepentingan anak. Ya. Ya, peserta didiknya mau melanjutkan kemana. Iya. Jadi fokus mereka itu benar-benar mengarahkan anak ya. Tapi kalau secara khusus, rasa saya bisa lihat itu dari visi misi sekolahnya masing-masing. Kalau visi misi sekolahnya kalau sekarang Kalau sekarang fokusnya, kalau kami itu yang pertama itu berakhlak mulia, ini yang pertama tetap ya. Akhlak, Jadi ya. akhlak mulia yang pertama itu pasti itu. Di mana aja sekolah pasti akhlak mulia. akhlak yang mulia, benar. Kemudian mereka harus langsung bisa kerja. Langsung bisa kerja. Kerja baru usaha. Karena mereka sudah dikasih bekal profesi yang Iya, tadi benar. ya. Jadi mereka benar-benar ketika tamat, pertama berakhlak mulia, punya akhlak mulia, kemudian bisa melanjutkan, bingung saya ini sampaikannya. Ya nih. enggak apa-apa, disampaikan Sama aja. aja ya. Sampaikan Jadi yang pertama itu mereka berakhlak mulia, kemudian bisa mempunyai keahlian yang mereka inginkan. Setelah itu baru mereka sesuai dengan BMW tadi mungkin, Iya, sesuai iya. dengan BMW tadi. Jadi diselaraskan dari arahan pemerintah pusat, diselaraskan dengan visi misi sekolah. Berarti kalau intinya adalah sekolah SMK ini memang dikhususkan setidaknya mencapai target agar anak-anak yang sekolah di sana bisa langsung bekerja, Langsung terjun ke berwirausaha. langsung terjun ke dunia kerja. Berarti ada pelajaran tentang wirausaha juga dong. Ya benar. Kalau di sekolah kami itu memang diarahkan ada satu pelajaran namanya wirausaha. Mereka di sana diserahkan oleh siswa untuk membuat apa. Mereka dibebaskan untuk membuat kreasi-kreasi apa. Misalnya mau berjualan, kemudian seperti tadi anak saya tadi yang Alia itu dia dari kini udah mulai berusaha. Mungkin belajar dari materi pelajaran wirausaha. Sekarang dia sudah mulai belajar untuk membuat donat. Itu kan termasuk teknik pemasaran dia pelajari di sini. Benar. Di pelajaran wirausaha. Benar. Kemudian misalnya anak mau membuat jualan online. Iya. Itu memang diarahkan, dikasihkan sarannya, ini sarannya nak. Oh, diberikan sarana Diberikan juga. sarana. Tenaga Jadi, pengajarnya juga ada. tenaga pengajarnya paling kalau tenaga pengajar itu mereka mengarahkan. Oh, mengarahkan. Tergantung Kalau pilihannya diserahkan sama siswa. Oh, gitu. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 40 anak, 30 anak ya. 30 anak itu pasti beda-beda. Benar. Beda-beda kemampuannya dan keinginannya. Jadi diserahkan anak-anak. Nah, guru di sana hanya mengarahkan. Mau hanya mengarahkan. Anak kamu maunya apa? Oh, saya mau bikin ini, Pak. Nanti disiapkan. Misalnya ada dalam satu kelas itu ada yang sama, dibikin kelompok. Oh, gitu. Ya. Kelompok 1 tentang usaha makanan. Iya. Kelompok 2 tentang usaha peralatan. Mereka diarahkan, cuma cukup diarahkan. Tapi jelas rutenya atau alurnya jelas. Iya. Jadi kalau untuk posisi rute tadi sudah disiapkan lah oleh Ya, pihak sekolah pihak ya. Nah, kalau kita melihat kalau mau mengevaluasi dari sepersekian kelulusan anak-anak yang ada di sekolah yang Bapak pimpin itu, yang Bapak bina, kira-kira sudah ada nggak jebolan-jebolan yang bagus yang dimana bisa jadi tolak ukur bahwa apa yang sudah kita berikan kepada adik-adik kita ini adalah hal yang terbaik gitu. Ya, jadi kalau di sekolah kami itu ada namanya data alumni. Iya, data alumni. Itu data alumni itu tercatat ya. Ada banyak di tamatan dari SMK kami itu yang kerja di bagian wirausaha. Mereka di Jakarta, mereka sekarang udah bisa dibilang jadi bos lah. Oh, Nah, jadi iya. ketika mau tamat seperti ini, mau ujian, itu para alumni Alumni itu tadi. diundang untuk menjelaskan ini kalau ketika kita tamat SMK
kita akan bisa bekerja di sini, Iya, kemudian iya. bisa mengembangkan ini. Berarti ada program lah ya Ya, ada dari program itu namanya alumni data ya? alumni, kemudian misalnya melanjutkan, misalnya ada melanjutkan ke kuliah di UI. Nah, itu dia juga menyampaikan misalnya, "Dek, kamu nanti kalau tamat di sini nggak usah takut pilihannya bebas, mau kuliah apa aja bisa." Nah, jadi data-data alumni itu dicatat, nanti ketika ada waktunya para alumni itu akan memberikan arahan kepada adik-adiknya yang di bawah. Oh gitu. Jadi memang Memang peran udah alumni ada juga terus ya. terstruktur ya. Terstruktur. Ya bagus. Memang kalau lihat tadi dari respon adik-adik kita itu memang semuanya bagus-bagus. Ada yang mau kerja dulu tapi kuliah, setidaknya mereka sudah punya rencana ke depannya ya. Tapi mungkin mereka masih bingung kan Masih untuk bingung, menentukan ya. pilihan, karena inilah kelemahan kita pendidikan. Sekarang kan udah ada program baru itu sekolah penggerak namanya, Sekolah sekolah penggerak. Pancasila ya. Jadi kalau kita di Eropa ya, saya bisa lihat di Eropa itu mereka Oh tempat tinggal saya dulu itu. oh tempat tinggal Iya. Bapak Etro ya. Iya iya. Jadi ketika di Eropa itu ketika SD mereka hanya membentuk karakter. Iya iya. Ya. Sedangkan di SMP di Indonesia itu kalau di Eropa mereka udah menemukan passion. Maksudnya passion itu pilihannya. Pilihannya. Kalau di Indonesia enggak kan? Jadi ketika SD itu mereka belajar tentang pendidikan, kemudian tentang tingkah laku, mereka digempur habis-habisan tentang pelajaran. Pelajaran. Beda dengan Eropa. Eropa hanya fokus dengan mungkin tentang tingkah laku seperti di Jepang kan. Makanya orang-orang Jepang itu kalau disiplinnya luar biasa. Ketika orang hormat mereka hormat, walaupun dia nggak kenal, ketika orang arigato mereka pasti arigato juga. Iya. Ya, Kayak itu suara bedanya. TikTok ya. Itu bedanya. Nah, makanya pendidikan ini mulai terarah ya. Di Indonesia mulai terarah, makanya Pak Menteri Nadiem Makarim itu mengubah konsep belajar kita, udah mulai ke arah memerdekakan siswa. Jadi mereka menentukan kemampuan mereka. Nah kalau sebagai guru tenaga pengajar, kira-kira ada hambatan paling besar apa sebagai bapak mendidik adik-adik kita tadi? Gaji, Pak. Kenapa gaji? Kan gajinya udah gede tuh ya. Gaji. Kalau hitung-hitungannya gaji, Pak. Rata-rata saya pernah curhat sama teman-teman. Apa sih kendala kita sebagai guru nih? Masalah gaji. Loh, Masalah kan duit. kalau cerita gaji kan guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Nggak digaji juga sebenarnya nggak masalah ya. Itu zaman dulu. Oh zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa lagi, karena kami di situ dituntut administrasi ya. Itu kan luar biasa repot. Administrasi misalnya bikin RPP, kemudian bikin kelengkapan kelas, kemudian sambil ngajar juga, kemudian jadi banyak kami direpotkan untuk masalah administrasi. Padahal fokus kami guru itu kan hanya mengajar. Iya iya. Nah, makanya kadang ketika teman saya itu mau semangat, kemudian lihat, wah gaji. Apalagi teman yang udah ada potongan bank, itu kan mereka akan lebih malas kerja. Ketika mereka datang ke sekolah, gaji berapa, pasti mereka malas tuh. Oke, itu kalau dari gaji. Kalau misalnya dari sistem pendidikan, nah, kira-kira hambatan terbesar yang Pak Rahmat alami sendiri gitu. Jadi kalau untuk masalah pendidikan sebenarnya pemerintah ini udah bagus ya, udah mengarahkan kita, mengarahkan anak-anak ketika tahun 2045 itu menjadi anak-anak yang bisa berkompetensi di dunia luar ya. Iya iya. Tapi kendalanya kini, kalau menurut saya pribadi, mungkin kurangnya sosialisasi ya. Sosialisasi Ya, tentang dari pemerintah tentang cara mengajar yang baik itu gimana. Kadang kan sekarang kan kalau di tahun ini, tahun sekarang saya masih banyak tuh guru-guru tua. Kadang mereka tertinggal, Pak. mereka masih pakai metode lama. Ah, ya? benar. Padahal sebenarnya sudah di-upgrade. Ya gitu oke. Pertama, kemudian yang pertamanya mereka bingung kalau guru-guru tua itu, mereka sekarang kan kita udah dituntut dengan era digital. Iya iya. Kadang mereka bingung, guru, Pak, gimana nih cara gunakan laptop? Padahal sekarang udah wajib kita gunakan laptop, apalagi di zaman PPKM gini kan orang udah daring semua. Kadang yang guru-guru itu bingung, Wah, gimana ini gunakan Zoom? Mereka nggak tahu. Harusnya itu kan lebih banyak pemerintah tuh memberikan sosialisasi. Setidaknya BIMTEK ya. BIMTEK lah, BIMTEK untuk cara mengajar yang baik gimana, kemudian menggunakan digital gimana. Jadi benar ada sinkronisasi dari pusat dan daerah-daerah. Itu kan beda. Ketika kita di Jakarta itu mungkin guru-gurunya kompeten, tapi ketika di perkampungan seperti kayak ini, kalau di SMK di Lebong ini, itu mereka akan bingung. Mungkin kalau menurut saya mungkin itu kendalanya. Nah kalau sosialisasi. dari pertama tadi gaji, terus yang kedua adalah dari sosialisasi yang sangat kurang. Nah kalau dari anak-anaknya sendiri, kira-kira ada hambatan untuk ngajar nggak? Kalau anak-anak itu kan tergantung guru, Pak. Nah kalau dari kita cerita sama Pak Rahmat dulu. Ya. Kalau hambatan yang dirasakan Pak Rahmat secara langsung. Mungkin kalau melihat dari siswanya rasanya nggak ada kendala sih.
Nggak ada Sini kendala. aman. Tergantung kita ngajar memberikan Apa materi. anaknya jadi apa melawan semua gitu kan? Itu Biasa mak- tuh banyak tuh. Makanya tadi saya sampaikan tergantung trik ya. Sebenarnya anak-anak tertentu itu kan beda. Misalnya anak A dan anak B, itu cara ngajarnya beda-beda. Kita nggak bisa samakan dalam satu kelas itu teknik ngajarnya sama, nggak bisa. Ya gimana mau ngajar beda-beda kan mereka satu kelas. Nah makanya kita mengajarkan poin. Oh gitu. Nah, makanya di kurikulum baru ini, di kurikulum memerdekakan ini, kita bisa bagi-bagikan anak dalam satu kelas itu berkelompok-berkelompok. Misalnya ada dalam satu kelas itu ada 3 orang, kita misalkan 3 orang aja lah. Iya. 3 orang, si A, si B, dan si C. Si Iya. A ini kemampuan ngajarnya agak lambat. Cara menerima materi ngajarnya dia agak lambat menerima. Iya. Kemudian yang ke B ini agak lumayan. Yang C itu agak cepat. Itu beda teknik ngajarnya. Beda. Walaupun materinya sama, tapi mungkin teknik ngajarnya beda. Makanya sekarang pemerintah itu nggak memfokuskan guru menjadi sebagai yang di depan, ya. Nggak lagi kalau di istilah Ki Hajar Dewantara tuh Ingarso, Uri Handayani. nah Ingarso Sontolodo, Ingmadio Mangunkarso, Uri Handayani. Itu kalau sekarang guru hanya memberikan tugas, masihkan proyek dan diserahkan sama siswa. Iya. Jadi sekarang lebih aktif siswanya dibanding guru. Dibanding guru. Iya benar. Mungkin Ya. karena gaji juga ya. Faktor makanya saya tadi faktor gaji ya. Gaji itu penting karena ketika nggak memikirkan lagi masalah gaji, masalah pasti mereka akan fokus dengan apa tugas mereka. Tapi walaupun dengan gaji yang segitu tetap ikhlas kerja, ngajar ya Pak ya. Paling enggak itu untuk dunia akhirat lah. Iya, Untuk amal akhirat. jahiriyah. Nah, amal jahiriyah. Luar biasa. Jadi memang hambatan-hambatannya cukup banyak juga ya teman-teman ya. Nah kalau dari sistem pendidikan tadi kita kurang dari sosialisasi, Nah, benar. terus Terutama sosialisasi di kampung-kampung, sosialisasi di dari desa-desa ya. kampung-kampung. Karena kalau ketinggalan informasi seperti di kabupaten ini memang agak kurang juga. Media informasi juga kurang sehingga guru-guru jadi terlambat tahu Ya, ya. benar. Terlambat tahu untuk dapat informasi itu. Contohnya gimana cara Zoom meeting dan Ya, segala benar. macam. Mungkin penggunaan email juga mungkin Mungkin tidak masih banyak. masih banyak yang belum. Mungkin masih banyak belum yang mengerti masalah penggunaan Gmail. Nah, kalau pertanyaan terakhir buat Pak Rahmat ya. Pertanyaan terakhir di video kita kali ini. Harapan terbesar Pak Rahmat bagi anak-anak muridnya ini apa? Harapan terbesarnya yang tadi yang pasti ya kalau saya nyampe ke anak murid, kamu harus bikin bangga orang tua kamu dulu. Poin pertamanya itu, bikin bangga orang tua. Gimana caranya bikin bangga ketika orang tua berkorban untuk menyekolahkan kalian, mereka bangga ketika melihat kamu tamat. Kalau saya cuma itu aja lah, fokus saya bikin bangga orang tua kamu. Harapan Kalau terbesarnya. harapan untuk pendidikan, untuk pemerintah lebih memikirkan lah untuk perbandingan antara beda penerapan kurikulum yang di desa dan kota sangat berbeda jauh. Iya. Jadi perlu perhatian khusus dari pusat, gimana sih caranya untuk pengajar untuk apa tuh? Untuk tingkat kemampuan di kota itu dengan di desa itu berbeda. Itu perlu jadi tolak ukur oleh pemerintah pusat memikirkan itu. Oke, jadi mudah-mudahan Pak Nadim mendengarkan keluh kesah kita, termasuk saya juga ya, kalau misalnya jangan disamakan wilayah-wilayah perkotaan besar ya Jabodetabek dengan daerah-daerah di Sumatera ini dan juga di daerah timur khususnya. Jadi memang perlu ada diferensiasi antara sistem pengajaran atau sistematika pendidikan agar semuanya bisa dapat merata ya. Ya, benar. Meratakan adil tidak harus sama. Jadi semuanya harus dibikin sesuai pada porsinya. Mungkin itu saja pembicaraan kita dengan Pak Rahmat Cahyadi. Terima kasih Pak atas Oke, kedatangannya. sama-sama. Dan sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Salam Metro, salam pendidikan.